Selanjutnya kita akan membahas pengendalian bisnis dan keuangan. Mari kita mulai dengan membahas rasio keuangan. Saudara, mari kita lihat kinerja sebuah pabrik garmen. Aset per Desember 2020 sebesar 500 miliar rupiah dan mencetak laba operasi sebesar 25 miliar rupiah. Kemudian kita lihat kinerja sebuah toko pakaian, yaitu aset per Desember 2020 sebesar 10 miliar dan laba operasinya sebesar 1 miliar rupiah. Pertanyaannya, bisnis manakah yang lebih baik kinerjanya? Nah, inilah topik diskusi tentang rasio keuangan, yaitu tentang tingkat kesehatan perusahaan yang menyangkut kemampuan menghasilkan laba, efisiensi penggunaan modal kerja, likuiditasnya, dan kemampuan membayar hutang. Berikut ini kita akan membahas rasio laba keuangan. Untuk pembahasannya, kita memakai laporan raca dan laba rugi pabrik roti Sari Manis tahun 2023. Jadi komponen laba rugi perusahaan roti ini terdiri dari penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, dapat laba kotor, dikurangi biaya umum, dapat laba operasional, dikurangi biaya bunga bila ada, dapat laba prapajak, dikurangi pajak bila ada, dapat laba bersih. Pada rasio laba atau profitability, kita akan membahas pemahaman 1. Laba kotor atau gross profit margin, 2. Laba operasi, 3. Laba prapajak, 4. Laba bersih, dan 5. Laba atas aktiva atau return on asset. Dari prosentasenya kita melihat bahwa harga pokok penjualan adalah 67% dari angka penjualan, sehingga laba kotornya adalah 33% dari angka penjualan, dan laba operasionalnya adalah 22% dari angka penjualan. Kita tidak menghitung pajak dan angka bunga yang ada. Rasio laba kotor adalah untuk mengukur kemampuan harga pokok penjualan untuk menghasilkan laba kotor. Formulanya adalah laba kotor dibagi penjualan. Dari contoh di atas kita mendapatkan angkanya 180 juta dibagi 540 juta sama dengan 33%.
Artinya, setiap Rp1 harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 33 sen. Semakin tinggi rasionya, semakin baik. Dari pembahasan rasio laba kotor, kita akan bertanya apa yang bisa dikendalikan pada komponen harga pokok penjualan. Jawabannya adalah 1. Bahan baku dan produk jadi. Kedua, biaya tenaga produksi. Dan ketiga, pengertian rasio laba operasi adalah kemampuan harga pokok penjualan dan biaya operasional untuk menghasilkan laba operasi. Formulanya adalah laba operasi dibagi penjualan. Dari contoh di atas, angkanya adalah 120 juta dibagi 540 juta sama dengan 22%. Artinya, setiap rupiah harga pokok penjualan dan biaya operasional menghasilkan laba operasi sebesar 22 sen. Pengertian rasio laba prapajak adalah kemampuan harga pokok penjualan, biaya operasional, pendapatan lain, dan biaya bunganya untuk menghasilkan laba prapajak. Formulanya adalah laba prapajak dibagi penjualan. Dari contohnya didapatkan angka 120 juta dibagi 540 juta sama dengan 22%. Artinya setiap harga pokok penjualan, biaya operasional, pendapatan lain, dan biaya bunganya akan menghasilkan laba prapajak sebesar 22 sen. Rasio laba bersih adalah kemampuan harga pokok penjualan, biaya operasional, pendapatan lain, dan biaya bunga, serta pajak untuk menghasilkan laba bersih. Formulanya adalah laba bersih dibagi penjualan. Dan cara perhitungannya sama dengan rasio laba prapajak.